أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Santriwan Rijalul Ghad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepadanya berkat rahmat, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertakarrub kepada Allah dengan cara thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh kali ini sebelum nanti antum liburan karena PAS menjadi momentum bagi kita dalam proses transfer ilmu. Nah, santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk kajian kali ini, kajian Al-Adabul Mufrad kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita akan membahas terkait satu permasalahan yang permasalahan ini seringkali ditanyakan baik oleh Jamiah Persatuan Islam atau oleh masyarakat secara umum di luar Jamiah. Pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana hukumnya menggunakan cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Nah, ini nanti akan kita bahas yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang sering dilontarkan oleh masyarakat, apakah menggunakan cincin itu harusnya di tangan kanan atau di tangan kiri? Nah, ini juga sama jadi permasalahan yang harus kita selesaikan. Kenapa demikian? Sebab yang namanya menggunakan cincin ini bukan hanya sekedar perhiasan yang menjadikan indah bagi tubuh kita ketika menggunakan. Tetapi dulu Nabi SAW juga pernah menggunakan cincin. Nah, karena Nabi dulu pernah menggunakan cincin, di jari mana Nabi menggunakan cincin? Dan tangan yang mana Nabi menggunakan cincin? Nah, agar ketika kita menggunakan cincin, pertama, menambah keindahan kita. Yang kedua, mudah-mudahan bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah. Maka dengan demikian Allah itu sangat mencintai keindahan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi menyampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Allah Subhanahu wa taala itu maha cantik. Yuhibbul jamal, karena Allah maha indah dan Allah maha cantik, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai yang indah-indah, mencintai yang elok-elok dan mencintai yang cantik-cantik. Nah, di antara keindahan yang paling banyak diminati oleh kebanyakan manusia di antara kita ialah perhiasan. Bumi ini perhiasan. Bumi ini indah, tetapi yang paling banyak diminati itu adalah perhiasan. Makanya coba antum perhatikan sekarang, banyak orang-orang yang menjual belikan emas, perak, intan, berlian. Apalagi sekarang kan sedang viral tentang perhiasan, yaitu logam mulia atau back to dinar atau back to dirham. Kita kembali menggunakan dinar dan kembali menggunakan dirham. Ini banyak disampaikan oleh mereka yang ingin mata uang itu kembali ke dinar dan dirham.
Dengan alasan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dinar dan dirham. Nah, terlepas dari namanya atau apakah itu dinar atau dirham, tetapi pada intinya kedua jenis perhiasan tersebut adalah yang paling banyak diminati. Pertama dinar, yang kedua dirham. Dinar melambangkan emas, dirham melambangkan perak. Nah, menggunakan perhiasan merupakan salah satu keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, penggunaan perhiasan harus sesuai dengan anjuran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertanyaan yang sering disampaikan oleh masyarakat, baik itu di internal Persatuan Islam atau di luar Persatuan Islam, itu yang paling banyak disampaikan adalah tentang dua hal yang tadi kita jelaskan di awal. Pertama, jari mana yang dicontohkan oleh Nabi ketika menggunakan cincin? Atau yang kedua, tangan yang mana? Apakah kiri atau kanan yang boleh menggunakan cincin? Nah, insya Allah akan kita bahas dua-duanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya sih menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk? Nah, ini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan agar tidak menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuknya. Hadisnya kurang lebih begini. Imam Muslim menyampaikan, haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abul Ahwasi an Asim bin Kulaibin an Abi Burdah qala qala Aliun nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isba'i hadhihi aw hadhihi qala fa auma'a ilal wusta wallati taliha. Imam Muslim menyampaikan, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abu Al-A'was telah mengkhabarkan kepada kami dari Asim bin Kulaib dan Abi Burdah, ia berkata, Ali telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu nahani telah melarang aku an atakhattama fi isba'i hadhihi aw hadhihi, agar tidak menggunakan cincin pada jari ini dan jari ini. Ali kemudian berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan jari yang dilarang adalah ini dan ini, Nabi memberikan isyarat, yaitu jari tengah dan jari setelahnya. Maksud setelahnya itu dan jari telunjuk. Nah, ikhwatu iman, santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membedah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita gunakan misalkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau berkata, kurang lebih apa yang disampaikan oleh siapa? Imam An-Nawawi kurang lebih begini. Wa ajma'al muslimuna ala anna sunnata ja'lu khatamir rajuli fil khinsari. Nah, ini semua manusia, dalam hal ini para ulama telah sepakat, ketika ada laki-laki yang mau menggunakan cincin, silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari bahan emas. Yang kedua, ketika ingin menggunakan cincin, silahkan, tetapi jari yang digunakan adalah fil khinsari, hanya di jari kelingking saja. Ini kesepakatan para ulama. Ketika laki-laki ingin menggunakan cincin, silakan, dengan syarat tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nah, jika kita rujuk bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang hal ini, emas ini hanya diperbolehkan untuk perempuan, sedangkan bagi laki-laki status hukumnya haram. Baik itu digunakan untuk cincin, baik digunakan untuk gelang, digunakan untuk kalung, atau bahkan digunakan untuk gigi palsu. Nah, ini status hukumnya haram bagi laki-laki. Jika mau menggunakan cincin, pertama tidak boleh
berbahan emas. Yang kedua, silahkan menggunakan cincin dengan syarat digunakan di jari kelingking saja. Wa ammal mar'atu, nah ini, adapun bagi perempuan, fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi'a. Bagi perempuan silakan mau menggunakan cincin baik yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, itu silakan. Yang kedua, jari yang mana yang perempuan boleh menggunakan cincin? Nah, ini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena perempuan sifatnya adalah keindahan, maka bagi perempuan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, silakan ketika perempuan ada yang mau menggunakan cincin di jari yang manapun, tidak jadi masalah. Nah, kemudian hadis ini, melanjut Imam An-Nawawi, dalam hadis lain ditegaskan dengan menyebutkan bahwa jari yang dilarang untuk menggunakan cincin ialah jari telunjuk dan jari tengah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammadun qala haddatsana Syu'batu an Asim bin Kulayb an Abi Burdah qala sami'tu Aliyan yaqulu nahani Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam anil khatimi fis sababati wal wusta. Imam An-Nasa'i menjelaskan, Muhammad bin Bashar telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Asim bin Kulayb, dari Abi Burdah, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Nabi SAW telah melarangku dari menggunakan cincin di jari telunjuk dan di jari tengah. Nah, hadis ini lebih tegas menyebutkan jari telunjuk dan jari tengah. Kalau tadi riwayat Imam Muslim hanya menggunakan redaksi fa'auma'a ilal wusta wallati taliha, hanya sekedar jari tengah dan jari selanjutnya. Nah, ini dalam riwayat Imam An-Nasa'i lebih jelas menyebutkan anil khatimi fis sababati wal wusta, Nabi SAW melarang aku untuk tidak menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Kalau misalkan kita perhatikan bagaimana redaksi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim menggunakan redaksi nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah melarang aku. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, dalam riwayat Imam Muslim menggunakan redaksi nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat Imam An-Nasa'i menggunakan redaksi nahani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah telah melarang aku, kesananya agar tidak menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Kalau misalkan kita perhatikan bagaimana kaidah yang terdapat di dalam usul fikih, al aslu fil nahyi liyadulu ala tahrim. Asal dari satu larangan yang disampaikan oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan haram. Jika kita hanya sepintas melihat dua hadis ini, maka seolah-olah larangan tidak bolehnya menggunakan cincin di jari telunjuk dan di jari tengah adalah larangan haram. Akan tetapi kalau misalkan kita perhatikan bagaimana Imam An-Nawawi, beliau lebih menjelaskan. Imam An-Nawawi lebih menegaskan bahwa larangan ini tidak termasuk larangan haram, akan tetapi termasuk kategori makruh. Nah, ini dua hadis ini walaupun melarang agar tidak menggunakan cincin di jari tengah dan di jari telunjuk, tetapi larangan di sini bukan larangan haram, tetapi larangan yang disampaikan oleh Nabi adalah termasuk kategori hukum makruh atau larangan makruh. Memang secara asal yang namanya larangan itu hukumnya haram. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan bagaimana penjelasan tentang an-nahyu yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya misalkan kita ambil yang terdapat di dalam kitab Al-Waziz fi Usulil Fiqhi karya Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan seperti ini. Waqad
yunsarifun nahyu biqarinatin ilal karohati. Memang betul yang namanya haram, yang namanya larangan itu hukumnya haram. Tetapi kadang-kadang larangan ini statusnya bukan haram, tetapi statusnya adalah makruh. Kapan menjadi makruh? Jika tidak ada qarinah atau jika tidak ada dalil yang menguatkan tentang keharaman ini. Gitu. Kalau misalkan kita perhatikan tentang larangan menggunakan cincin di jari tengah dan di jari telunjuk, yang kita temukan hanya 2 hadis ini atau hanya hadis ini. Kalau misalkan kita cari, ada tidak dalil yang menjelaskan seandainya ada orang yang menggunakan cincin di jari tengah atau jari telunjuk, maka dia akan berdosa misalkan, atau dia akan mendapatkan ukubah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan masuk neraka misalkan, atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang pengetahuan anak belum pernah menemukan satupun dalil ataupun satupun hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menggunakan cincin di jari tengah dan di jari telunjuk akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa neraka. Nah, maka karena tidak adanya dalil yang mengancam, tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang siksaan bagi mereka yang menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk, maka ana secara pribadi lebih condong larangan di sini bukan larangan haram, tetapi larangan di sini adalah larangan makruh sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi lebih tegas menyebutkan larangan di sini adalah makruh tanzih hukumnya. Sebab kalau misalkan kita perhatikan bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, waqad yunsarifun nahyu, kadang-kadang larangan itu dialihkan biqarinatin ilal karohati, dengan qarinah yang ada menunjukkan bahwa larangan ini bukan haram, tetapi larangan ini adalah makruh. Nah, begitu santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, hukum menggunakan cincin di tangan kanan atau tangan kiri, mana yang lebih boleh? Apakah boleh di dua-duanya atau harus tangan kanan atau harus tangan kiri? Nah, ini misalkan sama kita gunakan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibata wa Abbad bin Musa qala haddatsana Talhah bin Yahya wa huwa al-Ansari thumma az-Zuraqi an Yunusa an Ibn Shihabin an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yaminihi fihi fassun habasyun kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffahu. Imam Muslim menyebutkan Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami beserta Abbad bin Musa. Keduanya berkata, Talhah bin Yahya yaitu Al-Ansari, kemudian Az-Zuraqi telah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin perak pada tangan kanannya. Padanya terdapat fasun habasyun, batu permata yang diambil dari Habasyah. Beliau meletakkan mata cincinnya di telapak tangannya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita perhatikan secara eksplisit atau secara zahir, hadis ini dengan terang, dengan tegas menyebutkan Nabi menggunakan cincin di tangan kanan. Akan tetapi kalau misalkan kita telusuri, kira-kira ada tidak hadis yang menjelaskan Nabi menggunakan cincin di tangan kiri? Ternyata ada. Hadisnya sama, masih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menyebutkan haddatsani Abu Bakr bin Khalladin al-Bahiliyu haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin haddatsana Hammad bin Salamah an Thabitin an Anasin qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ilal khinsari fi yadihi al-yusra.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin pada ini. Anas memberikan isyarat pada jari kelingking di tangan kirinya. Nah, coba kalau misalkan kita perhatikan dengan hadis yang tadi, ini kan kontradiksi. Hadis yang tadi menyebutkan Nabi menggunakan cincin di tangan kanan, sedangkan hadis yang kedua menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin di tangan kiri. Nah, maka terkait dua hadis yang bertentangan ini, ana coba menggunakan syarah Sahih Bukhari yang disusun oleh Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Beliau menjelaskan bahwa satu waktu Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Aba Zur'ah. Redaksinya kurang lebih sigakia. Qala Ibnu Abi Hatimin, Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim telah berkata, Sa'altu Aba Zur'ata, aku telah bertanya kepada Abu Zur'ah an ikhtilafil ahadithi fi dzalika, tentang perbedaan hadis-hadis yang berkaitan dengan kasus yang barusan, yaitu kasus apakah di tangan kiri atau tangan kanan. Faqala, kemudian Aba Zur'ah menyebutkan, la yathbutu hadza wa la hadza, tidak tetap antara tangan kanan atau tangan kiri. Walakin akan tetapi fi yaminihi aktsar. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya menggunakan cincin di tangan kanan aktsar, ini lebih banyak dibandingkan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tangan kiri. Warajjaha Syafi'iyatul yamina. Ini mazhab Syafi'iyah mentarjih atau menguatkan bahwa cincin hanya boleh digunakan dengan tangan kanan. Wahwa al-ashharu indahum. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan madhab Syafi'iyah. Lalu kemudian banyak hadis yang menganjurkan menggunakan cincin di tangan kanan. Bahkan hadis tersebut, kata Badruddin Al-Aini, lebih as-sah, lebih sahih dan lebih afdol dibandingkan hadis yang menyebutkan dengan tangan kiri. Walaupun ada ulama-ulama yang menyebutkan cincin digunakan di tangan kiri, hadisnya lebih kuat dibandingkan dengan tangan kanan. Nah, terkait status dua hadis ini, ana coba misalkan menggali lagi, mengkaji lagi, kira-kira ada tidak pendapat ulama yang mencoba untuk mengkompromikan, atau bahasa di dalam usul fikih mentorikotul jam'i, ada tidak? Nah, ana buka misalkan syarah Sunan Abu Daud, yaitu Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi. Beliau menyebutkan bahwa Ad-Daruqutni menjelaskan hadis yang menjelaskan menggunakan cincin di tangan kanan adalah hadis yang mahfud. Begini, ari mahfud tenaon. Di dalam kajian mustalah hadis, nanti antum akan temukan ada yang dimaksud dengan syadz, ada yang dimaksud dengan mahfud. Apa syadz? Syadz itu hadis sahih, tetapi ketika diteliti ternyata ada hadis yang lebih sahih. Yang hadis pertama bertentangan dengan hadis yang kedua, atau hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, inilah yang disebut dengan syadz. Sedangkan hadis yang lebih sahih dibandingkan dengan hadis yang sahih, inilah hadis yang mahfuz. Begitu. Nah, maka Al-Azim Abadi beliau menjelaskan hadis tentang menggunakan cincin di tangan kanan adalah hadis mahfuz atau hadis yang lebih sahih. Sedangkan hadis yang menggunakan cincin di tangan kiri adalah hadis syadz atau hadisnya bertentangan, menyalahi hadis yang lebih sahih, yaitu hadis yang menggunakan cincin di tangan kanan. Nah, cara mentorikotul jam'inya, ana masih gunakan syarah Imam An-Nawawi misalkan. Beliau menjelaskan, para ulama fikih telah menghukumi terkait permasalahan ini. Mereka bersepakat bahwa masalah ini hanya berkaitan dengan afdoliyah. Nah, ini menggunakan cincin di tangan kiri atau tangan kanan, ini bukan permasalahan haram, boleh, wajib,
sunnah bukan, tetapi hanya sekedar berkaitan dengan afdoliyah, keutamaan saja. Nah, dengan demikian, maka Imam An-Nawawi menyebutkan yang beliau mengutip pendapat para ulama fikih. Dengan demikian, maka mereka memperbolehkan menggunakan cincin. Bisa di tangan kanan, bisa juga menggunakan cincin di tangan kiri. Nah, ini santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait menggunakan cincin di jari tengah atau jari telunjuk, para ulama dengan tegas menyebutkan hukumnya adalah makruh sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, walaupun beliau menegaskan hukumnya adalah makruh tanzih. Tetapi ketika berkaitan dengan menggunakan cincin di tangan kanan atau di tangan kiri, maka para ulama mentorikotul jam'i disebabkan kedua hadisnya sahih, walaupun ada yang menyebutkan salah satunya lebih sahih atau yang dikenal dengan mahfudz dan yang lainnya syadz. Maka torikotul jam'inya boleh menggunakan cincin di tangan kanan, boleh juga menggunakan cincin di tangan kiri. Tetapi bagi laki-laki ada kekhususan, silahkan boleh menggunakan cincin di tangan kanan, tetapi di jari telunjuk, di jari kelingking, boleh menggunakan cincin di tangan kiri di jari kelingking, dengan syarat bukan cincin yang terbuat dari emas. Ketika cincin yang terbuat dari emas, maka status hukumnya bukan lagi makruh, tetapi status hukumnya adalah haram. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan terkait pertanyaan yang dilontarkan dalam hal ini menggunakan cincin. Mudah-mudahan antum tidak pernah puas. Silahkan antum kaji kembali, gali kembali, barangkali ada dalil-dalil yang lebih sahih yang bertentangan dengan apa yang barusan Anda sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.